Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah meledakkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. dan dalam keadaan sebagai manusia dan taat sampai mati, Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya salib.
Kak Mel, aku punya tebak-tebakan. Apa itu, Kak? Buah apa yang bikin seneng? Oh, aku tahu. Buah tangan kan? Siapa sih yang nggak senang sama oleh-oleh? Oh iya juga ya, tapi ada yang lain, coba tebak. Apa ya? Bahagia. Kak Sel, aku juga punya tebakan nih. Apa-apa? Kalau hidup dinyanyiin, kalau mati ditepuk tanganin. Apa ayo? Apa ya? Kok sulit sih? Lilin ulang tahun. Oh iya bener. Kenapa di keyboardnya laptop atau komputer ada tombol enternya? Karena kalau nggak ada tombol enternya, nggak bisa terkirim, Kak. Salah. Kalau tombolnya tulisannya entar, ibadah sekolah minggu ini kapan dimulainya? Oh iya, waktunya ibadah. Kak Sel, sudah tahun baru kok tambah males-malesan. Nggak males, Kak Mel. Aku justru menunggu waktu yang tepat untuk mengumpulkan angpau. Ayo berangkat yuk. Ini semua dibawa aja. Kita mau minta angpau ke rumah Bu Elina, Bu Esther, Kak Yosep. Ayo. Kak, emang yang paling penting itu angpau ya? Iya. Sudah, nggak usah repot-repot ngitung. Tahun ini sama kayak tahun lalu, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, gimana maksudnya, Kak? Iya, Kak. Kondisi belum aman untuk kita mengunjungi keluarga. Mending kita di rumah saja, menikmati yang ada. Beribadah dan bersyukur. Kalau gini, hitunganku jadi kacau. Ya udah, aku berangkat sendiri aja kalau Kak Mel nggak mau ikut. Sudah, Kak. Di sini aja. Kak Mel yang di sini, aku yang pergi. Kak, kita di sini nemenin adik-adik beribadah. Ada angpaunya? Ini lebih berharga daripada angpau. Tidak bisa dibeli dengan angpau berapapun. Dengan angpau bisa beli macam-macam, Kak. Tapi nggak bisa beli keselamatan, kan? Oh, iya bener juga ya. Karena itu, kita lupakan angpau dan segala materi di dunia ini. Dan luangkan waktu kita untuk beribadah. Ya udah, jangan kita aja yang beribadah. Adik-adik di rumah juga. Adik-adik di rumah sudah siap, Kak, dari tadi. Kita ini lagi nungguin Kak Selfie. Oh, gitu. Waduh, maaf ya, Kak Mel. Maaf ya, adik-adik. Kalau gitu, ayo kita sama-sama berdoa ya. Kita mau minta tolong Tuhan untuk ibadah hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan, kami mau beribadah, menyembah Engkau, memuji Engkau. Tolong kami, biarlah kami boleh memuji Engkau dengan sungguh-sungguh, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kak Selfie, adik-adik, kita ini beruntung loh. Beruntung kenapa, Kak Mel? Karena Tuhan cinta saya. Oh, aku tahu. Itu judul lagu, kan? Iya, adik-adik, Kak Selfie, kita nyanyikan bersama-sama ya. Ayo. Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I come, xin chính cầu suo, Ju Yesu I want, Ju Yesu
pikir-pikir Kak Mel ini bener deh. Soal apa, Kak? Kita lebih baik di rumah aja. Kenapa kok tiba-tiba ngomong gitu? Karena di rumah lebih senang. Iya, Kak. Kenapa? Karena Yesus di dalam rumahku senang lah. Wah, satu sama. Aku juga tahu. Ini judul lagu kan? Iya, betul. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Ayo adik-adik, kita menyanyikan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home.主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Kak Mel, kenapa tiba-tiba masuk kayak orang terburu-buru aja? Ini sudah saatnya firman, Kak. Ini sudah kusiapkan Alkitabnya. Kukira tadi lagi sedih. Enggak dong, Kak. Kan aku tambah bahagia karena nggak sabar mau dengerin firman Tuhan. Oh, kalau gitu, aku punya lagu yang cocok sebelum mendengarkan firman hari ini. Apa judulnya, Kak? Berbahagialah. Berbahagialah karena kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ayo kita nyanyi berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam.
Selamat pagi anak-anak, Kung Si Sinyen, Sinyen Kuai Le. Selamat Tahun Baru Imlek. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan waktu yang indah, kami boleh merayakan Imlek, dan kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi anak-anak, baik yang di rumah maupun yang di gereja, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik, dan kami mau menjadi murid Tuhan yang melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tanpa terasa kita kembali memasuki tahun baru. Tahun baru Imlek, kita merayakan peralihan dari musim dingin ke musim semi. Tapi itu di Tiongkok. Kalau kita tidak ada musim dingin, musim semi ya. Hari ini Ibu akan membawakan satu tema berjudul Musim Berganti. Ku berdoa bagi keluargaku. 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29. Nah, anak-anak, biasanya kalau Imlek apa yang paling kalian ingat? Wah, tentu saja angpau bukan? Wah, itu angpau ya. Lalu kemudian ada hiasan-hiasan bunga mewah di mana-mana, di rumah, di mall, di jalan-jalan yang dekat dengan mall-mall. Wah, semuanya indah ya. Kemudian kita juga melihat ada hiasan-hiasan lampion merah. Semuanya cantik ya. Nah, kemudian adik-adik, di Imlek ini kita juga merasa penuh dengan sukacita karena kita bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi kali ini karena suasana masih pandemi, kita berkumpul hanya dengan keluarga inti kita. Ya. Nah, kemudian biasanya di malam Imlek kita akan bersama-sama berkumpul dan menikmati makanan yang enak-enak, yang spesial. Wah, tentu kalian sangat menikmatinya ya. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama melihat ada satu tradisi di malam Imlek yang sebagian orang di seluruh dunia melakukannya, yaitu makan salad tahun baru atau Yuseng. Nah, adik-adik di rumah ada tidak tradisi ini bersama dengan keluarga ya? Mungkin ada yang melakukannya, ada yang tidak. Nah, coba kita lihat ya, ini adalah salad tahun baru. Yummy ya. Nah, adik-adik coba kita lihat ya, di dalam satu piring itu terdapat 9 bahan makanan yang wajib harus ada di sepiring Yuseng itu. Apa saja ya? Wah, ini menurut tradisi ya, menurut tradisi. Ada ikan salmon. Ikan salmon itu menandakan harapan akan rezeki, akan berlimpah-limpah. Kemudian ada wortel, itu tanda keberuntungan. Lalu ada lobak putih, itu tanda semangat memasuki tahun yang baru. Ada lobak hijau, itu tandanya awet muda kayak ibu ya. Kemudian bubuk lada, itu tanda kekayaan. Kacang tanah, itu tandanya rumah tangga yang akan dipenuhi oleh emas dan perak. Lalu minyak wijen, itu adalah tanda rezeki yang akan terus mengalir masuk ke rumah. Ada perasan jeruk lemon, itu adalah tanda keberuntungan. Dan yang terakhir, 9 bahan yang terakhir itu adalah potongan pangsit goreng. Ya, ini menandakan limpahnya emas. Waduh ya. Ini makanan syarat dengan makna. Tapi konon ini cuma tradisi ya. Tentu kita sebagai orang Kristen ya hanya menikmati saja makanan ini ya, tidak ada embel-embel di belakangnya. Nah, kemudian kita lihat pada waktu malam tahun baru, kira-kira ada 8 orang mengelilingi meja dan kemudian menggunakan sumpit ya. Nah, 1 orang kemudian memeras jeruk nipis dan kemudian bersama-sama mengucapkan taci tali ya, sambil diaduk-aduk pakai sumpit begitu ya. Nah, taci tali itu artinya semoga kebersamaan dan ketentraman selalu ada dalam keluarga. Lalu minyak wijen ya disiram, kemudian sambil mengucapkan Yuman Futien
Artinya kekayaan seluruh anggota keluarga terus bertambah. Dan kemudian bumbu-bumbu manis ya ditaburkan sambil mengucap tien tien mimi, artinya kedamaian, kebahagiaan selalu ada di tengah keluarga. Dan yang terakhir, dua yang terakhir bubuk lada sembari mengucap Fung Tiao Yisun, artinya selalu diberi kemudahan, kelancaran, dan hidup masing-masing anggota keluarga. Dan kalimat yang terakhir adalah, nah ini, lohe lohe lokofang sang sui yehe. Maafkan ya kalau ibu salah-salah ngomongnya ya. Itu artinya adalah keberuntungan bagi keluarga di tahun baru. Nah adik-adik, ini adalah rangkaian tata cara doa bagi keluarga. Ya, di tengah-tengah keluarga keturunan Tionghoa, doa ini selalu dipanjatkan. Ya, dipanjatkan supaya seluruh keluarga dapat mengalami kemakmuran di tahun yang baru. Nah, biasanya pemimpin keluarga itu sang ayah atau kakek yang akan memimpin doa bagi seluruh keluarga. Nah, adik-adik, ibu tidak mengajak kita semua melakukan hal yang sama. Karena sebagai anak-anak Tuhan, ya, tentu doa kita berbeda, ya. Ibu pernah melakukan tradisi ini, tapi doanya lain. Kalau ibu aduk-aduk, kemudian mengucap terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan sepanjang tahun ini, ya. Terima kasih Tuhan baik, kami percaya Tuhan akan terus menyertai hidup kami sepanjang tahun ini. Tuhan tetap menjadi gembala yang baik, begitu kalau ibu doanya ya. Tidak minta-minta berkat terus. Nah, adik-adik, di dalam tradisi Tionghoa, ya berkat atau keberuntungan itu sangat dipuja-puja, sangat didoakan supaya mendapatkannya. Ya, itu ada, nah ini ada huruf fu. Nah, fu itu artinya berkah atau keberuntungan. Nah, pada waktu Imlek, ya, huruf ini menurut tradisi harus dipasang di depan pintu. Di depan pintu rumah, bukan pintu dapur, ya, pintu rumah. Nah, tetapi pasangnya harus terbalik. Nah, kenapa bisa begitu? Supaya ya rezeki itu atau keberuntungan itu datang terus-menerus begitu. Karena pada waktu fu itu dibalik atau huruf fu itu dibalik menjadi kata tau atau datang begitu ya. Jadi keberuntungannya datang terus, nggak pergi keluar. Waduh ya. Itu tradisi Imlek di belakang orang-orang yang sayangnya belum mengenal Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang ibu mau mengajak melihat ada satu tokoh Raja Daud yang kita sangat kenal dengan baik. Dia adalah seorang raja yang sangat mengasihi Tuhan dan sangat mengasihi keluarganya. Dan pada satu waktu Tuhan sudah memberkati keluarganya dan bangsa Israel. Daud merasa ingin membalas kasih Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia berkata, Tuhan, aku mau membangunkan sebuah bait Allah sebagai lambang kehadiran Tuhan di tengah bangsa Israel. Ada tabut perjanjian yang nanti akan ditaruh di dalam bait Allah tersebut. Tapi Tuhan bilang, waduh Daud, ya melalui Nabi Nathan, Daud diberitahu bahwa Allah tidak mau Daud nanti yang membangun bait Allah. Ya, tetapi Allah mau anaknya atau keturunannya lah yang nanti akan membangun bait Allah. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa ini adalah Salomo begitu ya. Nah, kemudian kita melihat di dalam 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29 karena ayatnya panjang ya. Ibu coba ringkas, ada 3 poin di sini. 3 poin yang pertama adalah Daud merasa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia datang di hadapan Tuhan, dia berdoa di hadapan Tuhan. Dan kemudian di ayat yang berikut, Daud mengakui ya bahwa di dalam hidupnya hanya Tuhan saja yang berkuasa. Hanya Tuhan saja yang memiliki hidupnya. Hanya Tuhan saja yang berkuasa atas bangsa Israel.
Dan kemudian yang ketiga, adik-adik ya, Daud berdoa bagi keluarganya. Dia mohon berkat Tuhan. Dia mohon anugerah Tuhan bagi keluarganya. Daud minta apa untuk keluarganya? Nah, yang Daud minta bukan kekayaan, ya, bukan kelimpahan, bukan uang ataupun harta yang datang terus-menerus. Tetapi Daud berdoa, dia minta supaya seluruh keluarganya selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Selalu hidup takut akan Tuhan. Wah, ini doa Daud luar biasa ya. Nah, adik-adik mari kita coba lihat di dalam 2 Samuel 7 ayat 29. Daud berkata, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Ini adalah doa Daud ya, yang diambil dari 2 Samuel 7 ayat yang ke-29. Nah, adik-adik nanti kita akan coba hafalkan ayat ini, tetapi hanya di bagian A ya. Nah, adik-adik, Daud berdoa, menaikkan doa yang sangat indah bagi keluarganya. Di malam Imlek ataupun di hari Imlek, doa-doa juga dipanjatkan oleh seluruh ya masyarakat Tionghoa di seluruh dunia. Ya, mereka berdoa, sekali lagi yang mereka minta adalah berkat, rezeki, harta, masuk ke rumah nggak keluar lagi, masuk terus begitu ya. Nah, tapi kalau anak Tuhan ya, kita harus berdoa dengan benar. Ya, mari kita bersama-sama berdoa seperti Daud. Ya, kita bilang sama papa, sama mama, papa mama, kalau berdoa, berdoalah supaya kita semua hidup sebagai keluarga yang selalu berada di hadirat Tuhan. Maksudnya apa di hadirat Tuhan? Kita menjadi keluarga yang selalu dekat dengan Tuhan. Menjadi keluarga yang selalu hidup takut berbuat dosa, tetapi selalu rindu untuk melakukan firman Tuhan. Ya, bukan sekedar harta benda, karena kita percaya bahwa hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan akan selalu Tuhan berkati, akan selalu Tuhan cukupkan. Ya, karena burung di udara Tuhan selalu pelihara, bunga di taman Tuhan juga pelihara. Apalagi kita sebagai keluarga, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, nah papa, mama berdoa. Anak-anak juga berdoa, ya. Kita semua berdoa. Kita mohon di tahun yang baru ini, sungguh-sungguh kita semakin hidup mengasihi Tuhan, semakin hidup takut akan Tuhan. Nah, masa pandemi belum selesai. Ya, kita tidak tahu kapan selesainya. Tetapi mari kita berdoa. Di tahun yang baru ini, kita mau belajar untuk sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang selalu menyertai kita. Dan kita mohon supaya hidup kita selalu berada di hadirat Tuhan. Ini adalah satu doa yang indah yang dinaikkan oleh Daud, dan doa yang indah juga kita naikkan bagi keluarga kita. Nah, anak-anak, izinkan Ibu mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kung si sinien kuaile sang ticufu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat tahun yang baru yang kami sudah masuki bersama-sama. Tuhan, kami berdoa biarlah di tahun yang baru ini seperti Daud yang selalu ingat akan keluarganya, agar mereka hidup di hadirat Tuhan. Dan kami juga mau ya Tuhan berdoa bagi keluarga kami, sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga yang selalu menyukakan hati Tuhan, yang selalu menjadi saluran berkat, yang selalu takut berbuat dosa, tetapi selalu rindu menyenangkan hati Tuhan.
Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk keluarga, anak-anak, baik yang di rumah maupun yang di gereja ini. Tuhan memberkati mereka, agar melalui mereka boleh menjadi berkat bagi papa dan mama. Mereka boleh menjadi berkat buat kakak dan adik, teman-teman di sekolah, saudara-saudara, kakek, nenek. Sehingga melalui diri anak-anak-Mu ini, nama Tuhan dipermuliakan. Mereka boleh menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan nama Tuhan, walaupun mereka masih kecil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan hidup kami, keluarga kami sepenuhnya di tahun yang baru ini ke dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tetap menjadi gembala kami yang terbaik. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita ya, yang diambil dari 2 Samuel 7, ayatnya yang ke-29b. Satu ayat yang luar biasa. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sekali lagi ya, 2 Samuel 7 ayat 29, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Adik-adik, mari persiapkan persembahannya. Dan katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami. Kami telah memuji, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat bagi pelayanan sekolah minggu dan bagi orang lain. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Waktunya mengerjakan aktivitas bersama-sama ya adik-adik. Inilah alat dan bahan yang akan kita gunakan hari ini. 2 lembar kertas berwarna oranye, gunting, alat tulis dan spidol, lem kertas, dan kertas berwarna putih. Langkah pertama, ambil kertas oranye terlebih dahulu,
lipat menjadi 2. Lalu kita akan menggambar pola ikan mulai dari ekor sampai kepala seperti yang diberi contoh. Jangan lupa gambar pula pola siripnya ya. Kemudian guntinglah. Selanjutnya, pada bagian siripnya berikan garis-garis secara acak seperti ini. Dan di bagian badannya, gambarlah sisik ikan dengan menggunakan spidol. Selanjutnya, guntinglah pada bagian tengah dari kepala. Ikuti cara kakak untuk menekuknya. Berikan lem di bagian dalam sehingga membentuk mulut ikan. Kemudian tempelkan kedua sirip di bagian kanan dan kiri. Tekuk pula kedua siripnya ke bagian atas. Ambil 1 lembar kertas oranye, posisikan berbentuk layang-layang atau diamond seperti ini. Lipat sehingga membentuk segitiga. Sekarang perhatikan baik-baik cara kakak untuk melipat. Ikuti dengan rapi ya. Inilah hasil lipatannya. Mirip dengan lipatan kipas kertas ya adik-adik. Sekarang tekuklah menjadi 2 bagian. Dan rekatkan di bagian tengahnya menggunakan lem kertas. Sekarang kembali tambahkan lem di salah satu bagian saja. Tempelkan pada bagian ekornya. Langkah terakhir, ambil kertas berwarna putih, gunting menjadi bulatan kecil, tambahkan lingkaran hitam di tengahnya sehingga membentuk mata. Tempelkan pada bagian kanan dan kiri di bagian mulut ikan. Sekarang ikannya sudah jadi. Bagus ya adik-adik. Anak-anak, ikan kita sudah jadi. Cantik sekali ya. Nah, dalam tradisi Tionghoa,
ikan ini atau ikan yang tadi kita buat itu melambangkan keberuntungan. Nah, tapi bagi kita ikan ini lambang sukacita ya, karena ikan ini adalah ciptaan Tuhan dan semua ciptaan Tuhan itu baik. Ikan tidak membawa keberuntungan, tetapi hati yang melekat dengan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati. Salam sehat semua.